Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pamit pergi ke kebun, lelaki tua dinyatakan hilang. 4 primata endemik yang hampir punah dipelihara oleh Taman Nasional Siberut. Warga Mentawai kini mulai aktif geluti pertanian. Diduga melakukan perbuatan mesum, sepasang sejoli digerebek massa di daerah Belakang Balok, pusat kota Bukit Tinggi. Mereka berdua tidak dapat berkilah. Awalnya warga curiga melihat mobil sedan berwarna perak itu parkir sejak pukul 4 sore hingga pukul setengah 7 malam, sedangkan penumpangnya tidak ada yang keluar. Warga yang curiga kemudian mendekati mobil dan mendapati sepasang muda-mudi berduaan di dalam mobil tersebut dengan pakaian aut-autan. Warga kemudian mengarak pasangan mesum ini ke kantor Lurah Belakang Balok terlebih dulu. Serta warga mengecek ke dalam dan beliau menyampaikan juga bahwa yang bersangkutan sedang di belakang keduanya, namun yang belakang laki-laki tadi ngakunya beliau pindah ke depan. Nah, karena kaca mobil yang kami temukan juga gelap, jadi kami tidak bisa menemukan bukti secara langsung mengambil bukti. Setelah selesai diinterogasi di kantor lurah, massa kemudian membawa pasangan mesum ini ke kantor Satpol Pamong Praja untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perda 3/2015, mana ada sanksi administrasinya, masing-masing tersangka 1 juta. Dan orang tua dipanggil apa? Orang tua dipanggil, tadi sudah disampaikan supaya mengingatkan anak kembali. Kata mereka, anak sudah tunangan, hanya membuat janji kapan akan diresmikan. Tapi terjadi insiden ini. Setelah dimintai keterangan, kedua sejoli ini dikenakan sanksi administrasi membayar masing-masing 1 juta rupiah karena melanggar Perda nomor 3 tahun 2015 tentang perbuatan zina. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Polisi Kota Solo menangkap 8 warga yang diduga menambang emas secara ilegal di Silalang, Nagari Sibarambang, Kecamatan 50 Koto Diateh, Kabupaten Solo. Dari 8 orang yang ditangkap, 6 diantaranya berasal dari Tasikmalaya dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Agam. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sebuah generator listrik, sebuah mesin pemecah batu, 1 unit mesin blower, dan sebotol air raksa. Kasat Reskrim Polres Kota Solo dalam keterangannya mengatakan penangkapan 8 orang terduga pelaku ini didasari atas laporan dari warga tentang aktivitas penambangan emas ilegal di daerahnya. Aktivitas tersebut diduga telah merusak lingkungan dan ekosistem serta membahayakan kesehatan warga karena menggunakan air raksa yang mencemari sungai. Padahal warga sekitar menjadikan sungai tersebut sebagai sumber air minum. Dari keterangan pelaku, penambangan ini telah berjalan sejak awal Januari yang lalu. Kegiatan ini mereka lakukan dengan cara menggali terowongan untuk mengeluarkan hasil galian, kemudian mengolahnya dengan menggunakan air raksa. Jadi pelakunya ada 8 orang, 6 masyarakat yang berasal dari Tasikmalaya, 2 berasal dari Agam, yang mereka yang berdua ini adalah selaku pemodal dalam kegiatan ini. Kegiatan mereka ini dilakukan dengan cara menggali atau membuat terowongan dalam tanah, kemudian membawa hasil tambang keluar, kemudian dilakukan pemrosesan dengan menggunakan gerondongan dengan menggunakan air raksa. Para pelaku dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Garnadi melaporkan dari Solo. Dinyatakan hilang sejak minggu lalu.
Hingga kini Damsir Bagindo Basa, warga Jorong Gantiang Koto Tuo yang berusia 80 tahun tak kunjung ditemukan. Sabtu pekan lalu merupakan hari ke-6 pencarian Damsir. Kali ini tim dibagi 4 kelompok menyisir kawasan hutan di lereng Gunung Merapi. Sebelumnya, Damsir Bagindo Basa meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 29 Januari lalu untuk pergi ke kebun miliknya yang berjarak 2 km dari rumah. Namun hingga sore, korban tak kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, keluarga mencarinya ke kebun, namun tak menemukannya. Kehilangan tersebut dilaporkan keluarganya ke Wali Jorong yang meneruskannya ke BPBD Kabupaten Agam. Saat ini kita kirimkan 4 regu menyisir ke wilayah perkebunan lama dari survivor tersebut. Sekarang sudah berada di lokasi di mana ini kebun terakhir, dan di atasnya yang seperti yang kita lihat di belakang masih ada kebun dari survivor tersebut yang akan kita jajaki. Pencarian yang dilakukan BPBD hingga hari ke-6 tak menemukan korban. Tak hanya itu, tim SAR tak menemukan jejak dan barang bawaannya. Minggu sore, operasi pencarian ditutup karena tim SAR tak menemukan satu petunjuk pun keberadaan Damsir Bagindo Basa. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Bilo atau siamang kerdil yang nama latinnya Hylobates closi merupakan salah satu hewan primata endemik yang berada di Kepulauan Mentawai yang paling terkenal. Saat ini keberadaannya sudah mulai langka. 3 primata endemik lainnya yang juga hampir punah, beruk atau bokoi, simakobu atau monyet ekor babi, dan joja atau lutung Mentawai. 4 primata endemik tersebut terancam punah akibat perburuan dan kerusakan hutan habitat mereka. Upaya menjaga kelestarian 4 hewan endemik terus dilakukan oleh Taman Nasional Siberut. Salah satunya dengan merawat dan memelihara secara sementara hewan-hewan tersebut. Hewan hasil tangkapan atau yang diserahkan warga terlebih dulu dilatih mengenal alam lingkungannya sebelum dilepas liarkan. Dengan cara itu, hewan endemik Mentawai ini terjaga kelestariannya. Taman Nasional Siberut merupakan salah satu taman nasional yang ada di Sumatera Barat dengan luas 190.000 hektar dan terletak di Pulau Siberut. Taman Nasional ini lebih luas dibandingkan jumlah 3 pulau di Mentawai, Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Sipora digabungkan. Luas gabungan ketiga pulau besar di Mentawai itu hanya 7.670 hektar. Selain Bilo ada juga bokoi. Kita juga dimasukkan ke kandang transit. Dan juga selain bokoi sempat juga ada joja. Bokoi pun sudah dilepaskan di hutan Bekemen. Tahun ini 3 bokoi sudah dilepaskan di Bekemen. Kan? Nah, kita perlahan-perlahan untuk memberikan pola supaya sifat liarnya muncul kembali gitu, agar tidak ketergantungan lagi saat dilepaskan di hutan, tidak meminta makan lagi gitu, dia bisa mencari makan sendiri seperti itu. Berdasarkan hasil monitoring pada tahun 2014, hewan endemik tersebut masih dapat ditemukan di 6 titik dalam areal Taman Nasional Siberut, diantaranya di daerah Bekemen, Matotonan, Kaleak, Sirirsura, Sagulebek, dan daerah Saibi. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Warga Dusun Takuman, Desa Sioban, Mentawai, kini mulai aktif bertani dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah yang selama ini menganggur. Warga menanaminya dengan sayuran hingga buah-buahan. Ilmu bertani mereka dapatkan dari pelatihan sederhana yang diberikan lembaga swadaya masyarakat yang ada di daerah itu. Untuk mempermudah koordinasi, warga pun membuat kelompok tani. Mereka diajarkan bagaimana cara bercocok tanam yang praktis dan mandiri, serta sederhana tanpa memerlukan cara yang sulit dan biaya tinggi. Menurut salah seorang warga, selama ini mereka hanya hidup dari hasil ladang dengan tanaman tua seperti cengkeh, pinang,
durian yang memerlukan waktu lama untuk panen. Dengan ilmu bercocok tanam yang mereka dapatkan ini, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga serta mengurangi biaya kebutuhan rumah tangga. Kalau dengan adanya kegiatan ini, saya rasa masyarakat juga terbantu. Contohnya, saya juga kan termasuk masyarakat. Saya juga sangat terbantu, dan dengan cara belajar kami mengikuti SL ini, saya sendiri juga sudah melakukan di rumah itu, sudah melakukan beberapa yang telah kami pelajari di SL kami ini. Jadi yang membuat motivasi kita ini kan supaya untuk di kemudian hari bisa kita dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa untuk melakukan di luar. Ataupun misalnya kita punya ladang, dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa bikin untuk sendiri, kita buka di ladang sendiri. Bagi masyarakat, itu pun yang kegiatan seperti ini sangat berguna sekali. Secara pribadi juga sangat untung sekali bagi kita. Pelatihan ini dikemas dalam bentuk diskusi, sehingga memudahkan warga memahami ilmu yang diberikan pelaksana. Sebenarnya kan kita mau meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang pertanian ya. Bagaimana masyarakat bisa mampu mengelola lahan pertaniannya dengan telaten, dengan lebih teliti. Kemudian di sini kita kegiatannya juga bagaimana menyamakan kapasitas masyarakat ini. Nah, diantaranya memang masyarakat ini kan tidak sama kapasitasnya soal pertanian. Tapi kita melakukan sekolah lapangan dengan metode diskusi dan berbagi pengalaman, di mana tidak ada guru, tidak ada murid, semua saling. Kelompok tani di Desa Sioban ini sebagai gerakan percontohan karena pertama dilaksanakan. Jika berhasil, kegiatan serupa rencananya akan dikembangkan di seluruh Mentawai. Bagi warga asli Mentawai, bertani merupakan sebuah budaya baru. Pasalnya, selama ini mereka hanya mengandalkan hasil hutan, tanpa pernah menanam, apalagi merawatnya. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Dan juga bisa dan pada umumnya juga para petani mungkin. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.